Halo, ketemu lagi di channel Pak Sub. Hari ini kita akan belajar untuk program pemrograman dasar menggunakan bahasa pemrograman PHP, PHP. Jadi nanti kita akan buat sebuah aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Baik, kita langsung saja. Pertama kali yang kita lakukan yaitu aktifkan SunPP control panelnya. Kita buka SunPP control panel. Di sini saya menggunakan SunPP. Kita tunggu sebentar sambil nunggu SunPP control panel terbuka. Nah, ini sudah terbuka. Ini Apache MySQL-nya diaktifkan, modul Apache di start, modul MySQL juga di start, karena nanti kita akan juga membuat database. Nah, pertama yang kita lakukan terlebih dahulu yaitu kita buka folder DC di SunPP. Pastikan SunPP kalian periksa DC atau DD. Nah, di sini saya installnya DC. Jadi kita buka SunPP, kemudian htdocs. Nah, di sini kita buat folder baru. Klik kanan new folder, kita buat PHP dasar, huruf kecil saja, PHP dasar. Nah, dalam pembuatan nama folder ini itu saya sarankan menggunakan huruf kecil dan jangan pakai spasi. Nah, jadi kalau mau pakai spasi kasih underscore atau pakai minus. Nah, jadi di sini saya langsung saja PHP dasar. Kemudian kita yang selanjutnya kita buka kode editor kita, Visual Studio Code. Di sini saya gunakannya. Kemudian nanti kita akan arahkan Visual Studio Code ini, klik file, open folder, kemudian pilih yang folder yang baru kita buat tadi, yaitu di C, di SunPP, htdocs, kemudian PHP dasar, select folder. Nah, nanti pastikan di explore-nya sudah muncul PHP dasarnya. Nah, get starter-nya aku saja. Untuk pertama kali ini kita akan membuat layout-nya dulu, membuat tampilannya. Nanti layout yang akan kita buat itu ini seperti ini desainnya. Ada header, ada sidebar, ada konten, dan ada footer. Jadi nanti kita akan membuat layout. Ini elemen-elemennya. Nah, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, kita lanjut. Buka VS Code-nya, kemudian di Visual Studio Code kita membuat file baru. Ini ada icon new file, klik new filenya, berikan nama dia dengan index.php, ekstensinya PHP karena nanti kita akan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, kemudian buat struktur HTML-nya. Nah, kemudian yang title kita akan membuat judulnya pemrograman dasar. Oke, kemudian ini kita ekspornya kita minimize saja biar tampilannya kita lebih luas. Kemudian di ini kita buat untuk masing-masing elemen-elemennya dengan menggunakan div class nantinya. Jadi nanti kita punya pertama kali itu container, kita buat enter, kemudian enter sekali. Nanti setelah itu kita akan buat header ini, berarti titik header, enter lagi. Kemudian di sini kita akan buat titik sidebar, enter. Kemudian nanti selanjutnya ada konten, dan selanjutnya yang terakhir ada footer. Nah, jadi silakan dibuat terlebih dahulu struktur bagan-bagannya atau elemen-elemennya supaya dia nampung untuk seperti yang kita buat seperti ini. Nah, di sini kalau tadi itu buatnya bisa dengan berbagai cara. Kalau tadi ini saya ulang lagi, kita buat titik. Titik itu untuk menandakan dia sebagai kelas. Nih, container, enter. Nah, itu jadi. Nah, kalau kalian sudah ngerti, di Visual Studio Code itu ada namanya fasilitas emet.
Jadi kita cukup satu baris kode itu langsung jadi seperti yang kita buat di awal tadi. Ini seperti ini contohnya, titik kontainer. Kemudian di dalam kelas kontainer itu ada kelas header. Kemudian ada kelas selanjutnya ada sidebar. Setelah ada sidebar, selanjutnya ada kelas juga namanya contain. Kemudian ada kelas lagi yang terakhir footer. Nah, ini kalau kita enter tuh jadi sama seperti yang kita buat tadi. Nah, ini silakan di save. Kemudian kita akan mengatur gayanya menggunakan CSS. Di sini kita menggunakan CSS yang model eksternal style sheet. Nah, jadi nanti CSS itu akan kita simpan di foldernya CSS. Jadi buat folder dulu di PHP dasarnya. Ini silakan diklik icon yang di sini ada new folder. Nah, buat folder namanya CSS. Nah, foldernya sudah terbuat. Nanti yang style itu, yang file-file CSS akan kita simpan di folder CSS ini. Jadi nanti kita akan buat file baru di CSS-nya untuk mengatur yang header, sidebar, content, footer ini. Kemudian klik CSS-nya, kemudian new file. Pastikan diklik yang CSS-nya. Kemudian new file. Kita buat ini filenya namanya style.css. Nah, tolong pastikan stylenya ini berada di dalam folder CSS. Nih, dengan minimize stylenya hilang. Kalau dibuka stylenya muncul. Pastikan di dalam folder CSS, jangan di luar folder CSS. Nah, selanjutnya kita akan mengatur untuk tampilan yang ada di indeksnya. Pertama kali yang kita atur yaitu adalah body. Nih, tag body. Body, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Di sini yang kita atur pertama kali background color, kita kasih warnanya putih saja. Nih. Kemudian setelah itu kita atur marginnya 0px, 0 pixel. Kemudian font family kita atur, font family kita pakai yang Arial. Kemudian kita ini sudah dulu backgroundnya, body-nya, kemudian kita save. Selanjutnya yang kita atur adalah nih container. Nah, di sini container kita buat titik container, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, di sini titik ini tandanya adalah kelas tadi seperti yang kita buat di indeks ini. Jadi di sini juga titik container. Kemudian setelah itu buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Ini di container yang kita atur pertama yaitu width-nya. Nanti kita akan buat width-nya misalkan sini 900 pixel. Kemudian setelah itu background color kita kasih warna putih saja. Kemudian setelah itu kita atur margin auto. Ini supaya dianya nanti ke tengah kontainernya. Kemudian setelah itu setelah kontainer kita akan atur header. Kita akan atur header. Klik header, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Kita atur width-nya. Width-nya sama dengan yang ada di kontainer, 950 pixel. Untuk hasilnya nanti di terakhir saya akan coba lihatkan, karena kalau sekarang ini belum ada hasilnya karena belum kita atur headernya dulu, nanti akan kelihatan hasilnya. Nah, di sini header, ini kita lihat lagi gambar yang akan kita desain. Ini header, ini width-nya 950 pixel dari kiri ke kanan. Nah, ini ada height nih dari atas ke bawah. Nah, kita akan buat height-nya, kita akan atur misalkan 200 pixel saja. Kemudian background color kita buat kasih dia warna merah. Nah ini kita save. Nah, kemudian untuk menjalankannya, untuk mengkoneksikan antara style dengan indeks, kita menggunakan link. Jadi di atas title ini supaya ini ya, lihat, kalau dianya ke jauhan, ke samping terus, itu bisa kita Alt Z supaya dianya ke bawah. Nah, sesuaikan dengan width yang ada, lebar yang ada di halaman kita. Jadi kalau Alt Z lagi, itu dianya ke samping. Jadi kalau misalkan ada file kita di sampingnya lagi,
2D-nya bakal ke samping terus. Nah, untuk meratakan dia sesuai dengan halaman kita itu dengan menekan Alt Z. Jadi semua yang di samping nanti akan ke bawah. Kemudian di sini kita buat link. Nah, linknya di sini pastikan yang tanda kunci supaya bisa di enter atau tab. Nah, kemudian realnya style sheet, href-nya. Nah, sekarang href-nya ini tujuannya adalah ke style.css. Di mana style.css itu ada di folder CSS, kemudian ada baru nama filenya style.css. Kita save. Jangan lupa setiap sudah ngetik jangan lupa Ctrl S di keyboardnya. Kemudian kita akan coba buka di Google Chrome-nya, browser kesayangan kita. Kalau kalian punya Firefox ya silakan buka di Firefox, tapi saya sarankan buka di Google Chrome saja. Nah, ini kita ketik localhost, kemudian setelah itu nama folder yang baru kita buat di sampipi tadi di htdocs, yaitu php dasar. Nih, kita enter. Oke, ini sudah jadi warna merahnya sesuai dengan yang ada di style kita atur ini. Nih, berwarna merah. Nah, kemudian yang kita atur lagi yaitu adalah sidebar. Nih, titik sidebar, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Perhatikan gambar untuk yang sidebar. Width-nya itu tidak 950 pixel. Jadi width-nya nanti kita akan atur sekitar 250 pixel saja. Jadi nanti ini tidak full karena gambarnya seperti ini yang akan kita buat. Jadi width-nya yaitu 250 pixel. Kemudian setelah itu kita kasih height. Tapi height-nya di sini kita buatnya dengan codingan min height. Nih, min height kita buat 400 pixel. Kenapa pakainya min height? Kalau header ini ada height, nah ini sudah statis. Dia sudah mati 200 pixel inilah ukurannya. Tapi kalau min height itu bisa fleksibel, jadi bisa bertambah kapanpun sesuai dengan yang ada konten yang ada di sidebarnya nanti. Jadi kita menggunakan min height karena di sidebar ini letaknya nanti itu untuk konten juga, karena ini akan bertambah terus sesuai dengan konten yang ada kita akan tampilkan. Jadi kita akan gunakan dengan min height. Kemudian kita buat background color, kita coba dengan warna hijau misalkan. Kita coba, kita save, kemudian reload. Oke, ini sidebarnya sudah jadi, header sudah jadi, sidebar sudah jadi. Selanjutnya yang kita atur adalah konten. Ini titik konten, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Di sini kita buat width. Nah, width-nya di sini itu sisa dari 950 dikurang 250, berarti ada sekitar 700 pixel. Jadi width yang di konten ini itu tambahan antara jumlah sidebar dengan yang di konten. Jadi kalau sidebar ini dijumlahkan dengan konten, jumlahnya sesuai dengan yang ada di kontainer, yaitu 950 pixel. Nah, di sini kita buat 700 pixel. Nah, kemudian min height lagi kita kasih dengan warna putih. Oke, kemudian di sini kita buat background color, min height-nya warna putih. Ini min height-nya kita buat 400 pixel. Maaf, kemudian kita buat background color-nya. Nah, di sini baru warnanya putih. FF. Nah, ini warnanya putih. Nah, ini kita coba. Nah, ini karena sama warnanya dengan yang di background colornya atau kontainernya, makanya tidak kelihatan. Cuman kalau mau dilihat warnanya, kita coba ganti dulu dengan warna kuning. Nih, nah sekarang ini dianya ada di bawah. Kenapa nih di bawah, kok tidak di samping sini? Nah, maunya kita kan dia di samping sini, di samping sidebarnya ini sesuai dengan ini. Nah, jadi kita tambah yang sidebarnya itu menggunakan float left, kemudian di konten juga kasih float left. Nah, kemudian kita reload nih, kemudian jadi kontennya. Nah,
Ini karena kita menggunakan float left, ini kita perlu tambahan satu codingan atau kode untuk menyudahi fungsi float ini, untuk membersihkan fungsi float ini. Nah, jadi ini sesudah konten di indeksnya kita tambah dulu kelas 1 titik clear. Nih. Nah, ini nanti kita akan membersihkan fungsi float yang ada di sidebar dan konten ini. Makanya kita tambah di bawah konten sini. Jadi setelah itu di sini berarti titik clear, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, clear boot. Nah, pilih yang ini. Nah, ini untuk fungsinya untuk membersihkan fungsi float ini. Kemudian yang terakhir adalah titik footer, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, ini perlu saya ingatkan sekali lagi, nama-nama ini konten, clearer, sidebar, header itu harus sesuai dengan yang ada di kelas di indeksnya, sesuai dengan yang tulisan yang kalian buat. Jadi kalau di sini header tulisannya seperti ini, ya di sini juga header sama, harus seperti itu. Tidak boleh berbeda, nanti error codingannya, tidak jadi hasilnya. Kemudian yang sini footer, kita akan buat widthnya. Nah, di footer itu widthnya 950 pixel. Kemudian height kita buat di sini 40 pixel. Kemudian setelah itu background color kita akan kasih dianya dengan warna hitam. Oke, kita reload, kita coba lihat nih, udah jadi sesuai dengan yang ada di sini. Nih, gambarnya sudah sesuai, ada header, sidebar, konten, dan footer. Jadi nanti di header itu akan kita buat judul atau background untuk aplikasi yang akan kita buat, sedangkan di sidebar itu untuk link-link atau menu-menu yang akan kita buat. Kemudian di konten itu untuk isinya, kemudian di footer itu nanti akan kita buat judul copyrightnya. Nah, di sini kita akan setting sedikit, jangan sampai lagi ada berwarna-warni seperti ini. Nah, kita akan buat nih, misalkan di sini di konten kita kasih dengan warna putih dulu. Nah, kemudian ini kalau kita reload nih udah warna putih. Nah, kita buat tambahan sedikit di container, kita coba buat ini, kita kasih box shadow. Ini kita buat misalkan 7 pixel, kemudian 10 pixel. Kita save, coba kita reload. Nah, ini untuk membuat shadownya. Nah, ini bisa diatur, ini kecerahan atau ketebalan shadownya, jadi bisa kalian rubah-rubah. Kalau misalkan tidak suka terlalu tebal, misalkan buat seperti ini juga boleh kita anuin nih, itu dikurang tebalnya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita buat ini di container, kita kasih margin top dulu supaya dianya berjarak dengan yang di atas ini. Kita kasih margin topnya misalkan 10 pixel, kemudian kita save nih. Oke, udah berjarak. Nah, jadi ini membuat layoutnya, mungkin membuat layout kita sudahin dulu sampai di sini. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan membuat link atau menu di sidebarnya. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Baik, terima kasih, sampai jumpa.